Shalom. Yohanes 20 ayat 27-28. Lalu ia berkata pada Thomas, letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Letakkan tanganmu ke dalam luka di lambungku. Janganlah tidak percaya lagi, percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas berseru. Ketika Yesus itu disalibkan, tidak satu pun dari pengikutnya mengerti hal itu. Salah satu dari 12 murid itu adalah seorang pria bernama Thomas. Thomas itu punya keraguan yang jujur. Thomas adalah seorang pemikir. Ia adalah seorang pria yang menerima apapun yang ia beritahukan kepadanya, tapi ia juga ingin melihatnya sendiri. Nah, ketika Thomas mendengar tentang Yesus yang dibangkitkan dari kematian, ia berkata, oh benarkah dia yang telah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, tetapi dia tidak percaya Yesus dibangkitkan sampai ia melihat buktinya. Kita tidak akan percaya, aku tidak akan percaya kecuali melihat luka paku di tangannya dan memasukkan jari ke dalamnya dan masukkan tanganku ke dalam luka di lambungnya. Seperti yang katakan di Yohanes 20 ayat 25b. Alkitab mengatakan bahwa 8 hari setelah semua murid kecuali Thomas melihat Yesus bangkit, mereka berkumpul lagi. Dan kali ini yang bernama Thomas bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci, tapi tiba-tiba seperti sebelumnya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu, katanya. Lalu dia berkata kepada Thomas, letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Letakkan tanganmu ke dalam luka yang ada di lambungku dan janganlah tidak percaya lagi, percayalah. Itu yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 27-28 tadi itu. Yang pertama kali kita baca tadi. Nah, di sini yang kita perhatikan itu apa? Yesus tidak mengkritik Thomas karena keraguannya. Nah, jika keraguan itu menyebabkan kita menjadi angkuh, keras kepala, sombong, dan berprasangka, itu bukan keraguan, itu ego. Keraguan itu terjadi kalau kita tidak tahu, tetapi kita terbuka. Keraguan adalah hal yang baik jika kita tahu itu mendorong kita kepada kebenaran. Yesus sama sekali tidak menjatuhkan Thomas karena keraguannya. Dia tidak mengatakan, ayo Thomas, kamu telah bersama-sama dengan aku selama 3,5 tahun. Tentunya kamu sudah mendengar aku mengatakan, aku akan hidup dalam 3 hari. No. Ya. Tapi Tuhan Yesus kebaliknya apa? Tidak marahi dia atau menegur dia dan berkata, ini bukti untukmu, letakkanlah tanganmu di lambungku dan lihatlah luka ini benar-benar aku. Thomas itu sedikit terlambat, tetapi ketika melihat Yesus yang bangkit, ia bersyukur, ya Tuhan dan Allahku. Tidak pernah terlambat untuk sebuah mukjizat. Bahkan kematian tidak berarti bahwa itu semuanya sudah berakhir. Tidak pernah terlambat. Maka itu Tuhan Yesus itu pun datang waktu kematiannya Lazarus itu, 4 hari yang sudah mati. Walaupun secara medis itu sudah busuk, tapi Tuhan itu gak pernah merasa terlambat untuk melakukan apa yang dia mau.
Apa yang mujizatnya? Maka itu di Lukas 18 ayat 7 dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi orang-orang adalah mungkin bagi Allah. See you and God bless you.